Lek, ikam tak jadi jaket fitrah belum? Aku ah? Eh, Aku ini belum kang. Hmm. Ikam jadi dia belum? Belum. Ikam jadi mbak? aku tak semalam tuh jadi jaket fitrah ke masjid. Tapi entah entah wajib tak ada bi. Ibanya. Bisa anu kan teman sih kalau ada wadah bertanya nih. Gair bi. Kalau si sah pak maksud aku tuh. Ikamnya di. Belum jadi. Bi. Jadi Hibah kita nih. Nah, aku nanti si Nunggu Ustaz. anak datang dia tak. Ya, bi. berarti kita bertanya ya bi. Kita bertanya gitu tadi. Ya, Kamu jelasin tuh bi. yang jelas juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sedang apa? Sedang ngopi Ustaz? Kayaknya ada bahasan tadi. Iya Ustaz. Bahas apa? Masalah ini sebelumnya saya mau nanya Ustaz. Masalah zakat fitrah. Nah, barangkali ada yang mau tanya masalah zakat fitrah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Wabarakatuh. mohon maaf, ini saya ingin menanyakan masalah zakat fitrah ini. Di tempat saya biasanya zakat fitrah itu diberikan ke masjid. Nah, apakah ada batasan-batasan tertentu dan bagaimana tata caranya itu kalau kita beri ke masjid, Ustaz? Ya, cukup itu kah Ya, pertanyaannya? Biar jelas ya, pakai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini ada yang bertanya tentang masalah zakat fitrah. Karena memang biasanya di daerah kita zakat fitrah itu masih ada yang zakat fitrah ke masjid. Cuma yang perlu kita hati-hati karena zakat fitrah itu hukumnya wajib, takut terjadi hal-hal yang tidak mengesahkan kepada zakat fitrah kita. Nah, yang pertama yaitu kalau kita zakat ke masjid, yang perlu kita hati-hati, yang pertama jangan sampai kita jual beli di dalam masjid. Karena ada hadis yang melarang jual beli di dalam masjid. Kadang-kadang kita kan ke masjid bawa duit, terus beli beras di dalam masjid. Nah, sebenarnya kan tidak boleh kita jual beli dalam masjid itu. Nah, kalau bisa ya beri jalan keluarlah bagaimana sekiranya tidak jual beli di dalam masjid. Yang nomor dua, kalau kita zakat fitrah ke masjid, biasanya kita kadang-kadang membeli beras di masjid. Nah, ini yang kita beli ini beras siapa? Padahal beras yang kita beli itu kadang-kadang itu milik orang. Ada seumpama ini datang ke masjid, bawa beras zakat, lalu dititipkan ke panitia masjid, bukan dijakatkan ke masjid, cuma nitip ke panitia masjid agar dibagikan ke orang fakir miskin. Berarti beras ini beras titipan ini, maka si panitia yang menerima beras ini tidak boleh menjual, karena bukan beras dia. Karena syaratnya jual beli itu barangnya harus milik sendiri. Sedangkan beras tadi titipan, maka tidak boleh, jual belinya sudah tidak sah. Ya, karena yang dijual berasnya orang, yang disuruh bagikan ke fakir miskin. Nah, makanya hati-hati kalau terjadi zakat fitrah ke masjid. Ketika satu yang perlu hati-hati, jangan jual beli dalam masjid. Karena masjid bukan untuk tempat jual beli. Nomor dua, ketika memang beli, itu beras siapa yang dibeli. Kalau itu beras titipan orang, tidak sah. Karena orang itu menitipkan untuk dibagi, bukan untuk dijual. Nah, yang nomor tiga, kadang-kadang juga kita sudah salah kaprah. Ketika ini zakat ke masjid, ke panitia, seumpama ini panitia masjid. Selesai kumpul semua beras dari orang-orang yang zakat, kadang-kadang dibagikan ke fakir miskin. Ternyata panitia masjid ini membagikan beras ke ini, karena ini seumpama masuk orang fakir miskin. Ternyata yang dibagikan ke ini berasnya ini, beras yang diberikan tadi, ya,
beras yang diberikan ke masjid oleh ini diberikan lagi ke ini, tepat ke bungkusannya lagi, maka tidak sah. Kenapa? Karena berasnya ini balik ke ini. Nah, karena si ini bukan cuma nitip aja, ini zakat ke masjid nitip suruh bagikan. Kenapa dibagikan ke ini lagi? Nah itu, jadi ada 3 hal yang hati-hati kalau kita zakat ke masjid, ya, yang perlu kita ketahui. Ya, ini kadang-kadang sudah salah kaprah. Kalau bukan kita yang memberitahu dan kita sebatas memberitahu masalah ini, nasihat kita ini seumpama tidak diterima, kewajiban kita cuma menyampaikan. Jadi 1, jangan jual beli di dalam masjid. Nomor 2, ketika ada orang membawa duit mau beli beras di masjid, itu beras siapa? Kalau itu beras titipan orang, tidak boleh dijual. Karena orang nitipnya untuk zakat, bukan untuk jual beli. Nomor 3, ketika panitia masjid ini malam nanti membagikan zakat, hati-hati beras itu balik kepada orangnya. Maka tidak sah. Beras sendiri dizakatkan ke sendiri. Nah, tidak sah. Itulah masalah kehati-hatian ketika zakat ke masjid. Seumpama hal itu tidak terjadi, ya bagus saja. Nah, mungkin zaman dulu di tempat kita karena fasilitasnya macam-macam, kendaraan belum ada. Kadang-kadang orang dikumpulkan di masjid jam 10, jam 11 malam, panitia masjid bawa pickup keliling di kampung. Nah, biasanya itu. Karena sekarang kita sudah punya kendaraan semua dan jalan sudah enak, barangkali lebih baik, lebih utama zakat itu diberikan sendiri. Nah, langsung ke orangnya. Itu lebih utama saja. Sama nitip kayak tadi ke masjidnya tidak apa-apa. Cuma lebih utama zakat itu diantar sendiri. Ya, mungkin itu. Barangkali ada yang tanya lagi, silakan. Ya. Sambil minum, sambil rokok. Ayo. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Oh iya. Nah, ini teman kita tanya kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini bagus ini. Kita sambil ngobrol, sambil berpahala, sambil merokok, sambil membayangkan zakat fitrah. Nah, ini bagus ini, perlu diulang. Ini ada yang tanya kapan waktunya zakat fitrah? Bentar dulu, minum. Silakan. Kalau belum habis. Nah, ini waktunya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ada 2 waktu. Ada waktu wajib, ada waktu sunnah. Waktu sunnahnya zakat fitrah itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal malam hari raya. Nah, kalau sudah malam hari raya itu wajib. Tanggalnya tidak tentu, kadang-kadang kan puasa cuma 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Ya. Jadi pokok kalau sudah malam takbiran itu hukumnya wajib zakat fitrah. Kalau sekarang masih tanggal belum takbiran, ini masih sunnah. Artinya sunnah boleh. Zakat mulai sekarang boleh sudah. Cuma kalau sudah malam takbiran itu wajib sudah, ya wajib. Dan ada penjelasan lagi, seumpama malam ini takbiran, ada bayi yang dilahirkan maghrib tadi. Ya. Seumpama istrinya ini melahirkan, maghrib tadi melahirkan. Padahal malam ini takbiran. Ya. Maka anaknya ini, bayi ini tidak wajib dizakati. Karena tidak nututi bulan Ramadan. Karena maghrib tadi sudah Syawal. Takbiran kan? Maghrib tadi sudah Syawal. Nah, maka tidak wajib dizakati. Tapi kalau ada orang meninggal maghrib tadi, ya, maghrib tadi meninggal, maka wajib zakat. Karena nututi Ramadan. Ya, nututi Ramadan. Beda. Kalau yang lahir maghrib tadi, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak nututi Ramadan. Tapi kalau yang meninggal maghrib tadi, wajib dizakati oleh ahli warisnya. Kenapa? Karena nututi Ramadan. Kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, malam ini takbiran, ada orang meninggal sebelum maghrib, itu tidak wajib zakat. Karena wajibnya zakat kan malam takbiran. Nah, sebelum malam takbiran sudah meninggal. Nah, maka tidak wajib zakati. Tapi kalau ada bayi lahir sore tadi, maka wajib dizakati. Kenapa? Karena malam takbiran kan sudah ada dia. Lahirnya kan sore. Ya, lahirnya sore, malam takbiran wajib zakati. Ya, itulah waktu-waktunya zakat itu sunnah mulai 1 sampai
sore malam takbiran. Kalau sudah malam takbiran, kita wajib zakat. Sampai kapan? Sampai sholat Idul Fitri. Ya, kalau sudah selesai sholat Idul Fitri belum zakat, maka itu namanya zakat kodok. Zakat dikodok ya. Itu masalah waktu. Nah, barangkali yang lain ada yang tanya? Saya mau nanya Pak, Oh ya, silakan. berapa yang diwajibkan zakat fitrah dan berapa timbangannya dan berapa ukurannya? Ah, bagus. Ini masalah ukuran zakat, ya, perkiraan zakat. Jadi zakat fitrah itu namanya zaman Nabi itu pakai wadah zaman Nabi. Makanya ketika sudah itu perkataan perkiraan pasti tidak sama. Ada perkiraan ya. Lain dengan hitungan 4 ya semuanya 4. Tapi kalau perkiraan di sini pakai kilo, di Arab bukan pakai kilo waktu itu. Pasti ada perselisihan. Maka macam-macam ulama. Cuma kadang-kadang di tempat kita karena mengikuti kepemerintahan itu memakai ukuran 2,5 kg beras. 2,5 kg beras. Nah, cuma di dalam kitab-kitab itu sebenarnya 2,719 gram. 2,719 gram. 1.000 gramnya kan berapa? 1 kilo. Berarti kan 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Ya, kalau di kitab-kitab tuh sok itu ada wadah sok. Itu kalau diberi beras, itu kalau ditimbang lebih dari 2,5 kg itu. Mungkin untuk hati-hatinya kalau sampai memang ringan hati ikut yang 2 kilo 7 on. Kalau mau dibulatkan 3 kilo. Kalau mau dibulatkan. Nah, bulatkan enggak apa-apa 3 kilo untuk hati-hatinya. Jadi kalau perkiraan lebih enggak apa-apa. Tapi kalau hitungan lebih enggak boleh. Seperti sholat duhur 4 rakaat. Enggak boleh dilebihi. Karena 4 itu pasti. Angka itu kan pasti. Tapi kalau perkiraan enggak ada yang pasti. Karena di sana pakai sok. Di Arab dulu Nabi, di sini pakai kilo. Pasti akhirnya menyamakan ini pasti beda. Ada yang kadang soknya itu ngepres gini. Ada yang kadang-kadang di lenduk gini, apa bahasa Indonesianya. Nah, di muncung gini. Nah, itu akhirnya terjadi perbedaan. Cuma biasanya kalau dari Depak, dari pemerintahan itu 2,5 kilo. Tapi kalau biasanya di pesantren-pesantren itu lebih. 2,719 gram. Jadi anggaplah 2 kilo 7 on. Untuk dibulati 3 kilo. Dan zakat fitrah ini usahakan beras yang kita makan hari-hari. Jangan kita waktu hari-hari makan beras yang harga 15.000 sama per kilo, lalu zakatnya 10.000 per kilo. Jangan. Usahakan itu sama dengan yang kita makan hari-hari. Lebih-lebih sama lebih baik daripada yang hari-hari itu. Ya, itu masalah ukuran zakat fitrah. Ya. Barangkali yang terakhir ini belum tanya. Silakan. Ya. Ayo sambil minum. Rokoknya. Apa maksud zakat fitrah itu dan bagaimana niatnya? Oh ya. Ini masalah zakat fitrah juga. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya untuk penyempurna puasa kita. Karena ada hadis, apabila orang itu puasa belum zakat fitrah, maka pahala puasanya terkatung-katung. Di atas terkatung-katung tidak nemu arah. Artinya masih kurang syarat. Jadi zakat fitrah itu zakat untuk penyempurna puasa kita. Karena dalam kehidupan itu kita harus bagus ke Allah, juga harus bagus dengan sesama. Puasa itu kita ke Allah, zakat itu kita ke sesama. Ketika sudah kita bagus ke Allah, sempurnakan dengan sesama, yaitu zakat. Semua ajaran Islam begitu. Ketika kita sholat Allahu Akbar ke Allah, tapi sempurnakan dengan orang. Assalamualaikum, kanan kiri. Itu ke manusia. Takbir kita ke Allah, tapi tutuplah dengan ke manusia. Assalamualaikum, kanan kiri. Begitu juga kita ibadah haji, itu ke Allah. Tapi sempurnakanlah kurban, dibagi dengan tetangga. Nah, jadi zakat fitrah itu penyempurna untuk syarat diterimanya puasa
kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zakat pembersih. Ya, zakat fitrah itu harus pakai makanan pokok daerah setempat. Kalau Indonesia rata-rata pakai beras. Nah, pakai beras. Sama ada yang pakai duit, ya, ada yang pakai duit, seumpama itu. Sebenarnya itu khilaf itu perselisihan ulama. Nah, agar kita selamat dari perselisihan ulama, kalau kita memang bawa duit, kita beli beras ya. Seumpama sampean ke rumah ustadz atau ustadz, bagaimana ustadz menerima zakat? Bukan masalah ustadznya. Kalau ustadznya itu orang tidak punya, miskin dalam artian, berarti kita bukan zakat ke ustadz. Anggap bahasa kasar kita, zakat kepada orang miskin ahli ibadah. Nah, itu kan. Kadang-kadang kan orang, tidak ada ustadz itu penerima zakat. Ya jangan manggil ustadz lah. Kita bahasa tidak sopan aja. Orang miskin ahli ibadah. Gitu aja. Miskin itu apa? Pemasukan sebulan tidak cukup untuk dipakai sebulan. Nah, itu namanya miskin. Jadi kadang-kadang ini berselisihkan apakah ustadz masuk zakat, ya hapuslah nama ustadznya. Langsung diberi apakah orang miskin masuk zakat? Masuk. Orang miskin yang diberi zakat yang lebih utama apa? Ahli ibadah. Nah, kan gitu. Ya kadang-kadang masyarakat ustadz tuh, nah, kalau ustadznya sudah sugih, sudah punya istri 4 sama kan ya, istrinya 4 kayak beliau ini kan ya, istrinya 4. Nah, kadang-kadang lebih 10 kadang-kadang, cuma ada yang lari semua. Ya jadi kan apa sampai ke sana tadi masalah zakat fitrah. Terus apa tadi pertanyaan itu? Niatnya Pak. Nah niatnya, jadi niat itu harus, setiap ibadah harus niat, tanpa niat batal. Karena sahnya ibadah apa kata niatnya. Makanya hati-hati. Dan niat itu memang kalau ada imam mengatakan harus memang diniati sungguh. Ada kalau tingkatan kita ini jangan ngambil yang berat lah. Ada imam yang mengatakan apa yang terketuk di hati itu sudah bisa disebut niat. Ini yang ringan ini. Sama-samain berangkat. Ditanya oleh beliau nih, mau kemana teman? Saya mau zakat fitrah, kan berarti sudah terketuk di hati itu. Zakat fitrah anak saya, nah, sudah terketuk. Sebenarnya itu sudah hitung niat. Cuma yang lebih bagus lagi, ketika sampean mau berangkat, sampean pegang berasnya, apa? Ini zakat fitrah saya untuk diri saya, karena Allah. Nah, gitu kan. Niat itu dalam hati ya, dalam hati. Kalau untuk anak ya gitu, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya karena Allah. Nah, banyak berasnya kan itu. Kalau istri ya gitu juga, sama istrinya ini ya, mau zakati istrinya yang nomor 4. Nah, katanya dia, jadi pegang beras, saya niat mengeluarkan. Kalau bahasa Arabnya kan kita lupa nanti, bahasa Indonesianya aja, saya niat mengeluarkan zakat fitrahnya istri saya. Kalau istrinya 4 sebut nama. Ya, kalau istrinya 1 kan, ya berarti itu kan gini. Nah, karena istrinya sama, ini zakat fitrah. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah istri saya yang nomor 4, Siti Halimah. Nah, sama sebut gitu. Nah, kecuali kalau istrinya 1, seperti ini istrinya 1, ya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Tidak disebut nama, tidak apa-apa, karena istrinya memang 1. Ya. Kalau mantan, ya sebut mantan. Tapi enggak orang zakat fitrah mantan. Ya, itu niatnya. Jadi yang penting di depannya itu saya niat mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, titik-titik sudah. Nah, lillahi karena Allah atau karena Allah, itu zakat fitrah ya. Nah, itu mari kita minum dulu. Nah, mungkin obrolan kita ya, saya cukupkan sekian dulu. Bisa mudah-mudahan ini obrolan yang bermanfaat, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Karena kadang-kadang kita diam bukan karena tahu, tapi kadang-kadang kita diam karena malu. Mau tanya malu. Nah, barangkali ini bisa menjadi solusi jalan keluar bagi masyarakat kita. Ya, kita cuma bisa menyampaikan masalah nanti di masyarakat ada gini dan gitu. Itu bukan kewajiban kita. Yang penting mudah-mudahan kita benar sesuai dengan syariat yang kita lakukan, zakat fitrah kita benar, akhirnya puasa dan zakat fitrah kita
dihantar lolos menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ada kepentingan lain, saya mungkin mau pulang duluan. Mungkin sampean bisa neruskan lagi obrolannya. Saya mau pulang dulu. Terima kasih atas minumannya. Kami juga terima kasih ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pencerahan. Contoh apa tuh jadi? Sahi barasan. Loga aja me. Tapi amun bini ampat teh bah. Amun tadi dibagi saya kok. Maknya Amun bini ampat saya kok harus dijakatkan. Barasan tuh, ngantuk baik bapak. Apa tuh loh? Aku tuh enggak berokok teh. Kentanya tuh nyaman aja.